bikin khawatir orang-orang semalaman, tahu nggak Put? Please lo jangan ngilang-ngilang gitu dong. Iya, sorry ya. Dan makasih lo udah khawatirin gue. Tapi beneran kok gue nggak apa-apa. Cuman keselnya doang nggak patah. Keselnya doang nggak patah. Bukan cuma gue yang khawatir, semua orang juga khawatir tahu. Putri. Terus gimana Tante Nawang? Udah tahu belum soal ini? Ibu belum tahu. Dan gue malah nggak mau ibu tahu. Soalnya gue nggak mau bikin dia khawatir, Cit. Cit, boleh tolong nggak? Cekin dong, Pangeran masih ada di luar nggak? Dia udah pergi atau belum? Emang Pangeran mau kemana? Gue suruh dia beli nasi padang. Udah bentar gue cek ya. Gimana? Udah nggak ada tuh. Kayaknya udah pergi deh. Putri, lo kenapa? Ada yang mau lo ceritain nggak ke gue? Kayaknya lo lagi mendem sesuatu deh. Atau lo lagi ribut ya sama pangeran ya? Enggak, justru gue sama Pangeran tuh baik-baik aja. Sekarang yang lagi ganggu pikiran gue itu malah Jody. Jody yang partner kerja lo di kantor itu? Iya. Emangnya dia kenapa? Gue ngerasa ada yang aneh aja sama Jody. Lah terus ada yang aneh sama Jody sama hubungannya sama flashdisk ini apa? Jadi, flash disk itu punya Jody. Staf di kantor ambil flash disk itu buat transfer data ke gue. Dan dia nggak sengaja lihat di dalam flash disk itu ada berita dan juga foto-foto soal kantor startupnya Pangeran yang kebakaran. Menurut lo aneh nggak sih, Cid? Secara kan waktu kantor Pangeran kebakaran, gue belum kenal sama Jody, gue belum kerja di Gold Medal. Jadi ngapain coba? Dia nyimpen semua berita-berita dan foto-foto kebakaran itu di flash disk dia. Ya bener juga sih Put. Emang aneh sih. Pangeran? Iya ya, tadi kan aku mau Pangeran, Iya Bu. kamu habis nganterin Putri? Enggak Bu, saya mau beli makanan buat Putri. Itu di depan situ, tapi ternyata dompet saya ketinggalan. Ya udah, biar Atun aja yang beli ya. Ibu kasih tahu Atun. Enggak apa-apa Bu, biar saya aja yang beli sendiri. Nggak apa-apa, biar bisa Atun belinya kan cepat. Jadi Putri juga cepat kembali ke kantor kan? Oh enggak Bu, kebetulan hari ini Putri nggak ke kantor, dia kan harus istirahat. Putri sakit ya? Kemarin dia kan jatuh dari tangga Bu. Putri? Bu, Putri? please Bu, Ibu jangan panik ini ya Bu. Kalau Ibu panik yang ada Putri tambah khawatir. Gimana Ibu nggak panik? Ibu nggak tahu loh kalau Putri jatuh. Iya Bu, tapi Ibu harus percaya sama aku ya. Putri baik-baik aja kok. Beneran deh. Kamu yakin? Yakin Bu. Bu. Dan gue ngerasa dengan dia nyimpen semuanya di sini, gue ngerasa kayak dia tertarik gitu sama kebakaran itu. Kebakaran? Sayang, kebakaran apa ya? Put? Kamu kenapa sayang? Tangan kamu? Ibu nggak apa-apa. Ini aku jatuh di tangga kantor, tapi aku nggak apa-apa kok. Yakin kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa sih nggak ngasih tahu ibu sayang? Ibu nggak suka lo kayak gini Put. Ini kan masalah serius. Kenapa kamu nggak jujur sama ibu? Ya Bu, aku minta maaf, tapi Bu nggak usah khawatir ya. Aku nggak apa-apa, ini cuma kesel doang. Nggak apa-apa, beneran. Sayang Bunda, tadi Bunda belum jawab pertanyaan ayah loh. Tadi Bunda ngomongin kebakaran apa?
Ini kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan di Kalimantan. Yes. Kita lagi bahas soal itu. Beneran Bunda? Iya beneran. Coba lihat mata ayah. Makanannya mana? Udah beli? Cepet banget. Oh iya, aku belum beli sayang. Tadi pas aku di depan, aku ketemu sama ibu. Terus ibu masuk ke sini, jadi aku ikut. Iya, karena kita ketemu di depan, jadinya ibu tahu kan kalau Putri jatuh. Kalau enggak, kalian nggak akan ngasih tahu ibu kan? Ya udah Bunda, kalau gitu ayah pergi beli makanan dulu ya. Hati-hati ya. Gue masih ragu deh kalau yang diomongin sama Putri sama Citra tadi itu soal kebakaran hutan. Ya udah sayang, aku beli makanan sekarang ya, tadi dompet aku ketinggalan. Iya, hati-hati ya. Bye bye sayang. Bye. Om, Ya, maaf Om, kayaknya Om jalannya duluan aja deh. kenapa? Iya, soalnya saya nggak enak Om diliatin sama yang lain. Takutnya nanti mereka ngerasa saya diistimewakan lagi, kayaknya kan saya temenan baik sama Mel sama Putri. Sini. Tolong perhatikan semuanya yang saya bicarakan kali ini. Dinda adalah temannya anak saya Mel dan Putri. Gio juga. Temannya Pangeran, mantu saya. Dan kalian semua tahu itu. Saya heran sama kalian semua. Kenapa ngomongin Dinda sama Gio di belakang? Dengan semua itu, Dinda sama sekali tidak dapat privilege dari saya. Nah, saya tanya sama kalian. Dinda sama Gio dapat keistimewaan dari saya karena kontribusinya mereka di saya, di perusahaan ini. Contohnya Dinda, dia selalu menang pitching. Dan proyeknya akan jalan minggu depan. Dan gak sekali dua kali dia menang pitching. Gio juga. Selama Gio di perusahaan ini, keuangan itu bagus, rapih. Wajar gak kalau saya istimewakan Gio sama Dinda? Jawab saya. Wajar Pak. Sekarang saya tidak mau tahu. Tidak ada gosip di kantor ini. Saya nggak mau dengar di kuping saya. Sampai saya dengar, saya akan bertindak dengan tegas. Mungkin kalian akan saya pecat. Mengerti? Iya Pak. Good. Kembali bekerja. Kak Judi, pulang hari ini aja yuk. Aku nggak nyaman tahu lama-lama di sini. Kan bisa istirahat di rumah. Enggak. Tunggu dokter sudah menyatakan kamu boleh pulang atau enggak. Itu dulu. Kakak nggak mau buru-buru. Sabar. Aku pengen cepet-cepet ke rumah ya. Please, Kak Judi bilang ke Kak Dokter Aziza, aku mau pulang sekarang. Aku udah sembuh kok, aku udah sehat. Ya nggak bisa. Kamu kenapa sih kok tiba-tiba pengen cepet pulang? Enggak kok. Serius deh, aku cuma pengen ke rumah doang, Kang. Please. Jangan bohong. Ini ada yang gangguin kamu atau ada yang neror kamu atau gimana nih? Enggak kok, nggak ada. Nggak jalannya aneh. Ya kakak cuma nggak mau kamu kenapa-napa kalau kamu pulang. Aku janji deh, lain kali aku bakal lebih hati-hati. Ya. Kakak nggak mau janji. Tunggu kalau dokter udah bilang kamu boleh pulang atau enggak. By the way, kakak udah dapetin semua bukti tentang penelusuran kamu. Dan habis itu kakak bakal laporin ke polisi. By the way, kakak udah dapetin semua bukti tentang penelusuran kamu. Dan habis itu kakak bakal laporin ke polisi.
Emangnya harus sampai ke polisi, Kak? Ya haruslah. Orang yang nusuk kamu itu harus tanggung jawab atas perbuatannya. Makanya, kalau seandainya kakak belum laporin ke polisi, terus ada orang yang gangguin kamu atau neror kamu kasih tau kakak. Aku ngerti, Kak. Tapi serius deh, aku pengen pulang ke rumah itu karena aku udah nggak betah di sini. Pengen balik ke rumah ya. Kakak bilang ke dokter Aziza ya. Kak, jangan nih. Ayo pulang. Ayo dok. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Apa ada keluhan? Nggak ada dokter, aku udah sehat. Aku udah baik. Tapi dok, boleh nggak sih aku keluar sekarang? Nanti kita lihat hasil pemeriksaan hari ini ya. Kalau keadaan Mbak baik-baik saja, nanti saya izinkan pulang. Makasih ya dok. Dok, tolong lakukan apapun yang terbaik buat adik saya. Kalaupun dia memang boleh pulang, izinin pulang. Tapi kalau dia nggak boleh pulang, ya jangan kasih izin ya. Baik, Pak. Kita periksa ya. Isi ya. Seneng kan? Udah boleh pulang? Ya dong. Yuk, pelan-pelan yuk. Udah, yuk masuk yuk. Sini yuk. Awas. Pelan-pelan. Sini. Sini Kang Abat. Awas. Pegang. Iya. Pelan. Oke. Bisa kan? Awas kaki kamu. Om Jojo, ya. Kayaknya kita harus mulai pencarian mobilnya mulai dari sini deh. Om masih inget kan plat nomor mobilnya apa? Masih. B772 JYD, ya kan? Salah. B772 JDY. JDY, JDY. Oke, ya. Oke. Yaudah, gimana sekarang? Gini aja, kita berpacar aja, yuk. Oh? Saya arah sana, kamu arah sana. Gimana? Boleh, Om. Tapi nanti kita ngumpul di sini lagi ya. Oke, siap. Kabarin kalau ada informasi. Siap. Ya wis ya. Ya.